Teks amnesti itu kan sebenarnya hanya melihat begini. Kita ini punya kandang ayam, katakanlah hanya punya 2 ekor ayam. Telurnya ya 10, ya, bertelur 5 dapat telur 10. Padahal kita butuh telurnya 15. Dipaksa bertelur lagi nih ayam kan, disuntik diapain gitu kan, dipaksa nggak sanggup. Sementara kita ngelihat di luar kandang kita, loh, itu ayam kita juga loh itu yang dulu lepas gitu. Itu juga kayaknya punya kita, tapi masih ragu-ragu. Terus kita mungkin, itu ayam beneran atau bukan ya? Jangan-jangan ayam kampus gitu kan. Nah, itu upaya menarik. Dah, harus kita bawa pulang nih ayam itu supaya masuk. Nah, kalau yang masuk itu ayamnya banyak, kan seharusnya dari 2 jadi 5. Dulu kalau beban pajaknya 1.000, ditanggung 2 orang kan 500 masing-masing orang. Sekarang kalau 5 orang masing-masing 200. Saya juga punya basis legitimasi sekarang untuk keadilan. Teks amnesti bikin adil loh. Dulu yang dikejar hanya 2 orang, sekarang 5 orang. Masing-masing dulu bayar 500, sekarang bayar 200. Apalagi kalau masing-masing membayar 500, dapat 2.500 kita. Jadi bingung kita kan. Pro kontra masing-masing punya justifikasi. Nah nanti kita lihat Indonesia kayak apa gitu. Ini pelan-pelan. Nah ini tadi ya sudah saya jelaskan pasca amnesti akan seperti apa. Nah, amnesti itu bisa bermanfaat kalau dia ditempatkan sebagai instrumen. Sayangnya hampir semua pengusaha dan penguasa yang juga pengusaha sekarang itu menghendaki teks amnesti sebagai tujuan. Jadi pertarungan paradigmatik kedua adalah amnesti sebagai apa? Tadi kan ontologis atau epistemologis. Sekarang sebagai instrumen atau tujuan. Kalau yang sebagai tujuan kelihatan polanya, pasti pengen tarifnya kecil. Dari awal yang didorong tarifnya rendah, tidak perlu repatriasi sehingga mereka untung gitu. Ya Anda tahulah itu siapa gitu kan. Nah bagi kita menempatkan amnesti sebagai instrumen, ini momentum. Memperluas basis pajak, tadi nambah jumlah ayam. Persoalannya, apakah kita bisa bawa pulang ayam masuk kandang? Ayam itu betina dan bertelur, dan itu benar-benar ayam gitu. Dan tidak keluar kandang lagi setelah masuk kandang. Itu artinya amnesti yang harus di packaging dengan perbaikan administrasi, kelembagaan, regulasi gitu ya. Lagi-lagi pertanyaannya, sudah belum kita selama ini melakukan itu? Ya sangat sedikit yang dilakukan, belum ada kejelasan arah. Nah sekarang ada resiko yang mau saya sampaikan. Apakah betul 2018 itu betul-betul efektif untuk mengejar dana di luar negeri? Idealnya begitu, karena sudah 90 negara lebih yang ikut, bahkan Singapura, Hong Kong, Swiss, Luxembourg ikut. Tetapi ternyata kelemahan ada pada diri kita. Waktu Jokowi tanda tangan inisiatif itu, saya sudah mengingatkan saat itu juga bahwa problemnya di domestik. Automatic exchange itu punya prasyarat reciprocity, mutual dia, timbal balik. Kita bisa dapat data otomatis dari Singapura kalau kita bisa memberi ke Singapura, dan sebaliknya. Sementara regulasi Indonesia sekarang ini belum memungkinkan itu. Undang-undang perbankan dan undang-undang perpajakan belum kompatibel. Maka itu OECD 2 kali melakukan peer review pada Indonesia, kita below average. Kerahasiaan perbankan kita ternyata masih lebih tinggi justru dibanding Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina, bahkan BVI, tempat ketua BPK membuat perusahaan itu lebih terbuka kok, nggak usah dipersoalkan. Makanya di sana lebih terbuka kerahasiaan perbankannya gitu. Itu kalau saya jadi ketua BPK saya akan ngomong, kenapa Anda mempersoalkan shell company saya? Oh BVI itu di atas Indonesia kok tingkat keterbukaannya gitu. Jadi nggak ada masalah gitu. Nah, di antara itu teman-teman, kita akan menghadapi suatu era yang juga penuh ketidakpastian. Betul nggak 2 tahun lagi kita bisa? Dan berikutnya
ayam itu yang milik kita kok pelan-pelan jadi samar. Loh, kok jadi bebek sekarang? Kok jadi angsa sekarang? Karena skema-skema tax planning, international tax planning yang makin canggih. Singapura menawarkan warga negaraan katanya. Singapura menawarkan model trust sebagai tempat menyimpan uang yang tidak akan bisa dikejar dalam automatic exchange dan sebagainya. Tapi juga ada bluffingnya juga itu sebenarnya. Kalau yang ngomong itu saya masih mending gitu ya, secara akademik masih bisa dicek. Tapi kalau yang ngomong pengusaha itu nakut-nakutin memang. Daripada saya jadi warga negara Singapura, daripada nanti ini mendingan sekarang loh gitu. Oke. Jadi semua itu bisa dipakai dari dua sisi. Itu hebatnya pajak. Nah, sekarang kita melihat tujuan tax amnesty. Tadi Pak Andre sudah menyampaikan, saya nggak akan mengulangi apa tujuannya. Tetapi kalau kita menempatkan itu sebagai instrumen untuk melakukan comprehensive tax reform, saya kira amnesty juga jadi momentum yang baik. Persoalannya politis. Berani nggak pemerintah DPR saat bersamaan menyelesaikan undang-undang perpajakan dan undang-undang perbankan, membuka akses perbankan untuk pajak, lalu menginisiasi single identification number supaya siapa melakukan apa yang bisa di capture gitu. Transformasi kelembagaan, menjadikan Ditjen Pajak sebagai badan yang otonom, lebih kuat, kredibel. Dan terakhir koordinasi penegak hukum. Mau sekarang itu kalau pajak mau menyidik, misalnya hari Rabu depan, Selasa dia dipanggil kejaksaan, dikriminalisasi gitu. Nah kalau ini belum selesai, bagaimana kita mau melakukan penegakan hukum juga? Nah kalau 5 hal tidak dikerjakan sekarang, ya tax amnesty berpotensi jadi cek kosong, karpet merah. Tapi kalau berani dibundling, ditantang berkomitmen Menteri Keuangan, Presiden, DPR untuk itu, ini luar biasa. Karena yang membedakan amnesti sekarang dan dulu adalah momentumnya. Dulu pemerintah nggak punya basis administrasi yang bagus, orang juga belum melek pajak. Sekarang udah jauh berbeda dan ada automatic exchange yang bisa untuk menggiring. Orang harus memilih untuk masuk. Nah ini ringkasan TA, saya kira tidak perlu saya jelaskan, nanti teknis mungkin. Intinya ya, tax amnesty yang dirancang ini tarifnya 2%. Kalau repatriasi 1%. Sengaja dibuat tidak ada repatriasi. Makanya saya khawatir ada perubahan orientasi, ada reorientasi di pertengahan itu. Dari awal Presiden menghendaki repatriasi sampai sekarang. Tapi bahkan menterinya, RUU-nya tidak menjamin repatriasi itu berhasil. Karena bunyinya itu opsional dan 1% tarifnya dibanding 2% kalau tidak repatriasi. Saya memilih tidak repatriasi. Apalagi kami menghitung repatriasi pun tetap akan untung. Penerimaan negara 60 triliun misalnya Pak Andreas ya. Return dari SBN berapa? Kalau itu 6%, balik modal Pak. Saya membawa pulang 100 miliar, setahun dapat 6 miliar. Saya yang bayar 2%, negara tekor 4 triliun, 4 miliar. Ini yang aneh gitu, matematikanya bagaimana nih? Kok bisa seperti ini? Nah hal begini kok kadang-kadang naif gitu loh, kalau ini nggak di seolah-olah masyarakat itu bodoh gitu ya, kok ini naif sekali ya. Nah ini tantangannya, regulasi administrasi koordinasi tadi sudah saya sampaikan. Nah ini Panama Papers. Saya buatkan PowerPoint yang ini dan 3 lainnya itu sebenarnya dikasih ke Presiden. Ya nggak tahu apakah nyampe atau tidak itu, tapi ada yang minta dari sana, temannya Mas Kardi. Jadi oke, supaya jelas Presiden, karena sudah terlanjur ngomong ada data. Lalu saya buatkan yang simpel aja. Harus jadi momentum reformasi perpajakan menyeluruh. Sekarang ditugaskan ke PPATK, Ditjen Pajak, lakukan validasi, verifikasi, penegakan hukum. Ambil aja 15-20 orang dari situ, seperti apa efektivitasnya, bisa jalan tanpa TA. Kalau mentok, kan tinggal diidentifikasi. Kenapa kok mentok? Ada intervensi, ada backing, data nggak ada.
Tapi kita ini buru-buru melakukan, clear, buru-buru mengatakan itu tanpa melakukan apapun. Ini saya kira yang berbahaya. Nah, berikutnya data, ini data nggak penting, tapi perlu saya sampaikan. Kelihatan dari sini, portfolio investment asset. Ini juga belum lama data ini. Dan kelihatan negara-negara mana saja. Bahkan negara seperti Luxembourg yang tax haven, Cayman, Irlandia, Swiss, Bermuda, itu di atas Indonesia portfolionya. Nanti akan kebaca kok sebenarnya bagaimana membacanya. Nah, itu kelihatan di situ. Top 10 ekonomis, total portfolio investment. Investasi masuk, investasi keluar. Uang yang masuk ke Amerika itu sebagian besar dari Luxembourg, tax haven, Irlandia, Netherlands, Hong Kong, Swiss. Duit siapa? Duit orang Amerika. Amerika itu menggunakan tax haven-nya di Eropa, bukan di Panama, karena Panama itu protektoriat Amerika yang bisa dikejar. Panama Papers kemarin nggak ada orang Amerika. Sekarang kita balik misalnya, Luxembourg dari mana duitnya? Yang kelihatan dari situ kan, dari Amerika. Kebalikannya kan, dari uang dari negara-negara yang benar-benar ada aktivitas ekonomi, dipindahkan ke tax haven, balik lagi dalam bentuk investasi, nanti bikin tax planning, profit tidak kena pajak lagi gitu. Jadi sebenarnya itu logiknya. Indonesia dari mana? Singapura paling banyak. Sementara kita tahu PDB Singapura 3.000 triliun, tapi loan to deposit rasionya 200%, itu kan Singapura itu 6.000 triliun total debt-nya. Berarti kan gede duit di situ. Berarti bukan uang orang Singapura, Singapura cuma 3.000, 6.000. Duit siapa? Ya duit orang Indonesia sebagian besar itu. Selain Cina yang kemarin sudah ditarik oleh Cina karena ekonomi. Itu juga terkonfirmasi. Data di tax haven. Deposito itu duit yang masuk maksudnya. Loan itu uang yang keluar dari tax haven. Sama, simpen duit, diinvestkan lagi ke sana. Nah, kalau begini kita bisa menebak sebenarnya siapa nanti akan masuk ke sini. Nah, total wealth-nya ini berarti ada sekitar 1,3 juta triliun rupiah kesejahteraan sedunia itu, yang 8% itu disimpan di tax haven. Ada sekitar 100.000 triliun dan potensi pajaknya sekitar 26.000 triliun sedunia, termasuk Indonesia. Maka kalau menteri ngomong 11.000, saya nggak yakin. Menteri terakhir ngomong 11.400 triliun. Nah, kalau total wealth yang ada di tax haven hanya 100.000, mosok kita sampai 10%-nya? Jangan-jangan emang kaya gitu kita, yang nggak ngerti juga. Tapi itu yang harus dikonfirmasi. Nah, itu saya kira mengkonfirmasi saja data-data ini. FDI makin gede porsinya, 30% FDI seluruh dunia itu asalnya dari tax haven, termasuk yang ke Indonesia. Luxembourg ini contoh menarik. Dia meninggalkan industri manufaktur, dia terkenal industri steel di sana. Nggak menguntungkan, mendingan jadi tax haven. Jadi industrinya turun, jadi tax haven. Nah, Indonesia itu sanggup nggak berkompetisi dengan negara-negara seperti itu, narik duitnya gitu. Yang mereka protektif ya, secrecy, kepastian hukumnya tinggi, kompetitif. Saya kira berat gitu loh, memaksa uang itu pulang gitu. Nah, ini share-nya orang Amerika. Saya akan langsung nah, ini kan idealnya begini sistem perpajakan kita. Wah, ini ideal. Semua tercapture aktivitasnya, termasuk aktivitas perbankan, ekonomi, terus penegakan hukum juga kuat gitu. Nah, ini yang belum dirancang. Nah, sekarang kita mengharapkan sesuatu yang besar tanpa mempersiapkan ini. Nah, ini harus jadi kesadaran dulu sebenarnya. Nah, saya mau menjawab tadi yang disampaikan Pak Andreas. Kalau pajak itu penting semua tahu ya Bapak Ibu ya. Hanya dua yang pasti katanya, kematian dan pajak. Ini Benjamin Franklin yang ngomong. Tapi kalau pajak itu kematian itu sekali, pajak itu berkali-kali Pak.
Jadi orang itu dibunuh, dihidupkan, kalau dengan pajak kan gitu. Bahkan kalau di Amerika guyonnya masuk surga pun ketemu pegawai IRS. Oh, saking pajak itu di mana-mana gitu kan. Nah, itu yang menarik. Bahkan nanti kalau di Amerika tuh katanya kiai, pastor, pendeta itu nggak laku. Yang laku tuh nanti konsultan pajak, tax advisor yang laku itu. Karena lebih penting itu. Surga dunia kuncinya ada di tax advisor. Jadi kalau Mas Ari tadi bilang, oh saya bukan ahli pajak, emang memahami pajak itu nggak mudah, jangan khawatir. Wong Albert Einstein aja juga mengatakan, hal yang paling sulit saya pahami dalam hidup ini adalah pajak penghasilan. Dia sendiri ngomong begitu kok, nggak apa-apa. Ada pembenarannya lah kalau kita nggak ngerti pajak.